Materi keempat tentang strategi pelibatan keluarga di satuan pendidikan. Pada tahun-tahun awal pendidikan, anak-anak telah dianggap penting untuk membangun koneksi keluarga sekolah. Anak-anak yang orang tuanya dan keluarganya terlibat dalam proses pendidikan mereka cenderung mendapatkan nilai yang lebih baik, memiliki tingkat kelulusan yang lebih tinggi, dan memiliki perilaku yang lebih teratur. Keterlibatan keluarga mempromosikan kesiapan sekolah, pertumbuhan sosial emosional, sikap positif terhadap sekolah, dan keberhasilan akademis. Hal ini berpusat pada hubungan budaya yang relevan dan berkelanjutan antara keluarga dan guru di sekolah dalam tanggung jawab bersama untuk kesejahteraan anak. Keterlibatan keluarga bisa mengacu pada partisipasi orang tua dalam sistem dan kegiatan yang mempromosikan kesejahteraan anak, baik intelektual maupun emosional. Istilah keterlibatan keluarga menyiratkan bahwa tanggung jawab ini lebih dari sekedar orang tua. Di era perkembangan komposisi keluarga, saudara kandung, kerabat, dan bahkan teman-teman memainkan peran penting. Keterlibatan keluarga berarti lebih dari kehadiran dan partisipasi dalam kegiatan sekolah. Ini mengacu pada upaya penasaran dari pihak orang tua dan orang lain untuk terlibat dalam pendidikan dan pengembangan anak, dengan mempromosikan perilaku positif dan memastikan kesejahteraan. Menurut bahasa dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai a plan, method, or series of activities designate a particular education goal, yang artinya strategi sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan. Untuk itu, pemilihan strategi dalam pelibatan keluarga di satuan pendidikan disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang dibutuhkan. B. Strategi pelibatan keluarga di satuan pendidikan. Persebaran virus corona yang masif di berbagai negara memaksa untuk melihat kenyataan bahwa dunia sedang berubah. Kita bisa melihat bagaimana perubahan-perubahan di bidang teknologi, ekonomi, politik, hingga pendidikan di tengah krisis akibat COVID-19. Perubahan itu mengharuskan kita untuk bersiap diri, merespon dengan sikap dan tindakan sekaligus selalu belajar hal-hal baru. Indonesia tidak sendiri dalam mencari solusi bagi peserta didik agar tetap belajar dan memenuhi hak pendidikan sampai pendidikannya. Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan nyata yang harus segera dicarikan solusinya. Yaitu yang pertama, ketimpangan teknologi antara sekolah di kota besar dan daerah. Yang kedua, keterbatasan kompetensi guru dalam memanfaatkan aplikasi pembelajaran. Yang ketiga, keterlibatan sumber daya untuk pemanfaatan teknologi pendidikan seperti internet dan kuota. Yang keempat, relasi guru-guru, murid, orang tua dalam pembelajaran daring yang belum integral, pemberlakuan kebijaksanaan jarak yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan belajar di rumah, yang akhirnya menuntut ketertiban keluarga di satuan pendidikan secara lebih. Berikut strategi-strategi pelibatan keluarga di satuan pendidikan yang dapat diterapkan dalam pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, penyediaan akses bagi orang tua dan keluarga. Penyediaan akses bagi orang tua dan keluarga akan dilaksanakan dengan dua kegiatan, yaitu merancang kurikulum pelibatan orang tua dan keluarga dalam proses pendidikan. Di dalam kurikulum dirancangkan kehadiran orang tua
keluarga siswa untuk menjadi pengajar, pendamping siswa di sekolah dengan menyesuaikan jadwal sudah disepakati sebelumnya. Kesenjangan yang tidak terlalu jauh membuat kondisi belajar di rumah tidak kalah kualitasnya dengan jika belajar di sekolah karena siswa. Walaupun di rumah masih ada hal-hal yang harus dikerjakan. Yang kedua, home visiting strategi. Diartikan sebagai strategi berkunjung ke rumah siswa. Strategi ini dilaksanakan dengan mengidentifikasi orang tua atau siswa yang partisipasinya rendah. Melalui kegiatan ini, diharapkan sekolah dan siswa mampu membangun koneksivitas awal dalam pelibatan orang tua dalam pendidikan di sekolah dasar dan sangat berat karena harus melakukan kegiatan pengembangan pendidikan siswa secara keseluruhan. Baik pengembangan afinitas intelektual mereka serta kreasi untuk nilai moral yang lebih baik dan kebiasaan terhadap hubungan budaya yang teguh dan berperilaku baik, sehingga menciptakan kondisi hubungan yang positif terhadap pembentukan karakter yang lebih baik. Yang ketiga, penyediaan pusat layanan komprehensif. Kegiatan ini dilaksanakan dengan membantu posko pusat layanan komprehensif yang mewadahi orang tua dan keluarga untuk terlibat dan berkonsultasi berkaitan dengan perkembangan anak mereka. Posko dibentuk dengan dua bentuk, yaitu posko berbasis offline dan posko berbasis online. Posko offline direaksikan dengan membentuk suatu ruang khusus di sekolah khusus menangani pelibatan orang tua di sekolah. Sedangkan posko online menggunakan WhatsApp, grup atau grup WA beranggotakan orang tua siswa dan guru pengampu. Guru pengampu memberikan arahan secara komprehensif terkait pertanyaan-pertanyaan orang tua atau siswa. Karena orang tua dewasa ini benar-benar menjadi pendidik, mitra, pembimbing, dan panutan utama bagi anak. Yang keempat, strategi generasi silang. Strategi silang generasi akan didefinisikan sebagai strategi pemutusan rantai keterdidikan siswa dengan mengidentifikasi orang tua, keluarga siswa yang kurang bisa terlibat dalam kegiatan pendidikan untuk digantikan dengan orang tua yang bisa terlibat penuh dalam proses pendidikan. Adapun skema yang dilakukan yaitu dengan memetakan kondisi sosial dan orang tua, pemetaan mana orang tua yang mampu mendampingi dan mana yang tidak mampu anak belajar di rumah, siswa yang orang tuanya tidak mampu mendampingi belajar kemudian dititipkan kepada orang tua yang memiliki kemampuan akademis dalam mendampingi siswa belajar. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Salam.